Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Haji Musbihun Munawar selaku pengisi pengajian pada malam hari ini. Yang saya hormati jamaah pengajian Kamis malam Jumat yang dirahmati Allah. Yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Wonosobo Utara. Yang saya hormati pimpinan ranting Aisyah Wonosobo Utara. Yang saya hormati pimpinan ranting IPM PAY Muhammadiyah Wonosobo. Yang saya hormati pengurus, pengasuh dan santri PAY Muhammadiyah Wonosobo, serta warga Kauman, Genteng, Longkrang dan sekitarnya. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada majelis yang mulia ini tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenankan berdirinya saya di sini, saya akan membawakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu kajian inti, acara yang keempat lain-lain, dan acara yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rudiono. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiqu wa innad-dina lawaqi was-samaa'i dzatil hubuk innakum lafi qawlin mukhtalif yufaqu anhu man ufik qutilal kharrasun alladzina hum fi khamratin sahun yas'aluna ayyana yaumuddin yauma hum 'alan nari yuftanun dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Artinya, demi angin yang menerbangkan debu dan awan yang mengandung hujan dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan, sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar, dan sungguh hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sungguh kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada
hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rudiono yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang ketiga, yaitu kajian inti yang akan diisi oleh Ustadz Haji Musbihun Munawar. Kepada beliau kami persilahkan. Bisa muncul tak? Muncul ya. Apa taruh ya? Di operatornya. Operator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ya. Saya panggil anak-anak ya. Dari Panti Asuhan Muhammadiyah. Terlebih Bapak Kesepuan Pak Anto ini. Udah lama sekali nggak ketemu. Pak Bambang, Pak Ahmad dan bapak-bapak yang tidak saya hafal namanya satu-satunya. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Jumat dari bulan Februari tahun 2022 ini. Atas izinnya Allah yang Maha Baik masih memberikan kebaikan pada kita berupa umur panjang, badan sehat, terlebih kita bertemu dalam satu majelis ilmu. Masya Allah, kita bersyukur. Artinya kita diminta oleh Allah hidup ini untuk beribadah. Hari ini kita lagi beribadah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabungan yang menjadi harapan kita nanti, insya Allah. Selebihnya kita bersalawat kepada nabinya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia biasa seperti kita, manusia biologis macam kita, tapi dipilih oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan risalah kenabian Allah, dan Rasulullah telah menyampaikannya dengan penuh perjuangan, pengorbanan, dibantu istri, anggota keluarga, sahabat-sahabat setianya, toh nyowo
nggawa al-haq berupa iman Islam ini toh nyawa, toh pati. Mereka malah lakukannya, dan atas izin Allah Islam al-haq ini nyampe ke kita. Alhamdulillah, kita patut bersyukur, patut memberi doa para pendahulu-pendahulu yang sedemikian rupa, sehingga kita bisa hidup enak karena dinaungi dengan petunjuk. Bahkan kita akan diarahkan sampai kepada kebahagiaan sejati. Apa anak-anak kebahagiaan sejati? Kesuksesan sejati itu apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dibebaskan dari neraka lalu dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan sejati. Jadi cita-cita kita nanti bersama-sama lagi ke surga Allah. Amin ya. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti reuni lagi kita. Orang-orang mukmin ini bisa reuni kembali nanti di sana. Insyaallah. Nah, baik, saya diminta oleh Pak Ahmad, ini udah lama sekali nggak ketemu dengan PAY ini. Setelah dulu yang ngurus itu siapa ya periodenya yang suka ngejar-ngejar saya ini Pak Anang, tapi hari ini lagi keseripahan. Mudah-mudahan ditambahkan oleh Allah pahalanya atas musibah yang lagi dirasakan oleh keluarganya Pak Anang. Amin. Nah, saya pilihkan judul sebagaimana terdapat di dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Di dalam kitab HPT, nah ini jadi kajian saya hanya ngulang-ngulang aja ini, mengingatkan kembali. Di sana ada bab toharoh. Nah, tapi saya cari rujukan lain yang lebih tidak apa ya. Kalau di HPT itu judul toharoh langsung bab wudhu. Nah, maka saya carikan, mari kita belajar bersama-sama bagaimana sesungguhnya ilmu Islam kaitannya dengan toharoh ini. Boleh kita mulai dengan judul yaitu bab toharoh. Nah, mungkin toharoh udah pada ngerti ya. Ini mengulang lagi saja. Toharoh itu apa? Di situ dimulai dari takrifnya. Dimulai Mas. Toharoh, takrifnya atau pemahamannya, definisinya, pengertiannya. Nah itu, pengertiannya apa toharoh itu? Nah, tak bacakan kitab rujukan aslinya, saya membaca saja. Jadi at-toharoh itu aslinya an-nadhafah, kebersihan. Nah, jadi pertama yang diajarkan dalam agama Islam itu tentang kebersihan. Jadi Islam ini mengajarkan awal-awalnya tentang kebersihan. Wal khulus minal awsah wal awil adnas al hissiyah. Kebersihan dibebaskan dari kotoran-kotoran dan kotoran-kotoran serta ya jenis-jenis yang kotor secara nyata. Secara nyata. Seperti apa? Kal anja, seperti barang najis. Nah, jadi umat Islam nggak boleh campur-campur barang najis. Rupanya nopo minal baul biaka. Sekarang kan saya lihat itu karena anak-anak sejak kecil sudah diajari pakai pempes, kencing di situ nun sewu, BAB juga di situ, tidak diajari cebok nun sewu. Itu anak-anak dulu saya kan ngajari SMP juga, saya lihat itu kalau bel langsung pada lari. Ada yang ke kebun kan udah belet kepipis ya, tak intip dari jendela itu. Ada yang kencing sambil berdiri aja, berdiri lalu nggak ada air langsung dikopat-kapit kayak terus telesep itu, laki-laki ya, masa yang perempuan. Wah ini mungkin anak SMP Muhammadiyah ini belum belajar toharoh ini, tidak cebok. Terus tak delok meneh wudu langsung sholat. Loh ini gimana ini sholatnya membawa najis?
Nah, maka saya berkepentingan untuk mengulang kembali. Ini kan masih anak-anak ya. Mungkin kepada bapak-bapak juga perlu kembali kita belajar tentang toharoh ini. Nah, itu at-toharoh secara bahasa. Adapun secara syariah, secara istilah, secara syariah ya, secara hukum agama, yaitu raf'u ma yamna'u as-shalah, menghilangkan apa yang mencegah tatkala kita mendirikan sholat. Min hadatsin au najasatin, berupa barang-barang yang kotor atau najis, dibebaskan. Kalau mau nyembah Gusti Allah, Allah kan maha agung. Allah itu yang ngelola jagat seisinya ini, Masya Allah. Dalam genggamannya, nyawa kita itu di dalam gembangan Allah, terserah Allah. Masya Allah, luar biasa. Kalau Allah di alam jagat ini ada orang yang kaya, Allah nggak ada yang menandingi kekayaannya. Kalau di alam jagat ini ada orang yang kuat, Allah super dari segalanya. Kalau ada raja yang adigang adigung, Allah adalah raja di raja. Nah, Allah yang akan kita sembah, yang akan kita agungkan, yang akan kita mintai segala sesuatunya. Jangan bawa najis, jangan bawa kotor, masa sembrono banget. Nah, maka at-toharoh itu adalah membebaskan diri dari hal yang mencegah sholat. Dengan apa? Bilma atau yang lainnya. Jadi secara syariah yang namanya toharoh atau bersuci tadi ya, pengertiannya itu adalah ini tadi, membebaskan kita dari apa-apa yang mencegah tegaknya sholat, sahnya sholat. Itu pengertiannya. Jadi kita harus tahu toharoh ya. Umpamanya bab kencing tadi ya, contoh anak-anak laki-laki itu kadang-kadang pipis nggak pakai cebok, atau mungkin pakai cebok tapi pipisnya berdiri, lalu percikannya itu nyiprati di celananya, kecil-kecil, sedikit-sedikit, kecil sekali. Tapi ada kencingnya. Kira-kira kalau dibawa sholat najis enggak ya? Najis ya? Nah, kalau najis dibawa sholat, sholatnya sah enggak ya? Nah, itu mengapa doa kita kadang-kadang belum dikabul ya? Barangkali kita masih belum teliti hal-hal yang kayak gini-ginian ini. Nah, ini tentang pengertiannya toharoh. Jadi kita memang diajari oleh syariat, oleh Gusti Allah kon bersih. Tidak boleh kita ini jorok, tidak boleh. Karena ajaran kita memang kebersihan, harus bersih, bersih dari yang kotor-kotor dan yang najis-najis. Jangan ada pada kita. Maka dipelajari dalam fikih, di HPT judul khusus namanya toharoh. Saking urgennya, saking pentingnya. Tapi kalau diadakan survei, kalau orang tahu nang gereja, orang tahu mlebu gereja, nang gereja niki wis ini pesing pura itu saya belum ngerti ini. Tapi kalau mlebu masjid-masjid, langgar-langgar sampai kepada toilet dan WC-nya, nah, sekarang sudah tidak begitu kayak zaman dahulu. WC-nya cok bau pesing, mungkin orang buang hajat cok sembarangan diciprat kerono. Nah, ini kalau diajakan survei kira-kira tempat ibadahnya orang Islam karo tempat ibadah orang Kristen resik ndi ya? Saya belum pernah ngadakan survei ini. Saya juga belum pernah mlebu ning gereja ki ana wisine apa ora gitu, belum ngerti. Nah, maka ini survei cetekan gini ini bisa menggambarkan ya bahwa pelajaran taharah ternyata masih belum teraplikasi, belum diwujudkan dalam tindakan nyata orang umat-umat Islam. Nah, warga Muhammadiyah sing duwe HPT judul khususnya taharah harus menjadi perhatian spesial. Bersih, pastikan kita
pribadinya bersih, lingkungan bersih, dan seterusnya bersih dari yang kotor dan najis, karena ajaran Islamnya begitu. Nah, hukumnya gimana? Nah, tadi ya hukumnya di pengertian. Hukumnya pripun wong thaharah iku? Fa inna taharatun najasin au wa izalatuhu wajibatun. Fa inna taharatun najis ana dene utawi sing jenenge taharah saka najis, bebas dari najis. Wa izalatuhu lan ngulapi ngilangi iku wajibatun, tibane hukume wajib. Wajib. Nek wajib pripun? Wajib adalah pekerjaan yang dikerjakan mendapatkan apa? Kalau ditinggalkan, Masya Allah, udah pinter-pinter semua ini. Wajib kita membebaskan dari barang najis itu wajib. Jadi kalau kita lakukan berpahala. Kalau di WC panjenengan di situ kan suka ngantri. Saya kan alumni kayak jenengan itu. Kalau pagi-pagi kalau WC-nya sudah pada kebelet semua, cok ngantri. Itu kadang-kadang cok teman ada yang ngawur itu kalau pipis itu cok, kayak gituan lah. Kalau kita ngerti, ini wajib, saya harus dahulu ini. Itu satu contoh saja. Ya, wajibun ma'adzakari wal madzikri wal kudrati. Nah, wajibatun. Jadi wajib hukumnya. Dari mana kok bisa menghukumkan wajib? Didasarkan Allah apa? Nah ini Gusti Allah sampun paring pangandikan wonten surat napa nggih? Al-Mudaththir, wonten surat ingkang nomor kaping 50. Wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka dan thiyab, rasukan-rasukan, pakaian-pakaian, fatahhir, bersihkan dari kotoran dan najis. Wa qala subhanahu, dan di ayat yang lain Allah berfirman, antahhira baitiya lit-taifina wal aqifina war ruk'is sujud. Ini kaitannya dengan haji. Ini tentang hukumnya. Jadi hukum bebersih dari najis, dari kotoran dan najis itu wajib. Pengertian wajib nek dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Nah, maka kita pastikan jangan suka berdosa gara-gara kita hendak bebas dari kotoran dan najis. Di situ ada media pahala. Ada media pahala. Nah, sekarang ahamiyahnya atau kepentingannya. Apa pentingnya? Pentingnya taharah itu apa? Mengapa kita harus bertaharah? Satu, karena syartun li sihhatis sholatil abdi. Syarat sahnya sholat seorang hamba. Syarat sahnya sholat itu bebas dari kotoran dan najis. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, membawa najis, seperti contoh tadi saya cerita tadi itu, pipis tidak pakai cebok, pipisnya berdiri, masih ada turahane air kencing di situ, tidak dibersihkan, disimpan aja, wudhu lalu sholat, gimana? Tentu tidak sah sholatnya. Nah, kalau tidak sah gimana? Gimana kanggo? Kok bisa kados niku Pak Musbihun diwulangi sinten? Kok iso ngendika kaya niku? Niki Rasulullah yang dawuh dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Sampun paling pengendikan Rasulullah, pengendikan mangkaten, la taqbalu salatun man ahdatha hatta yatawadda. La tuqbalu, ora den tampa apa as-shalatu salat.
ora den tampa. Kanjeng Nabi ngendikane la tuqbal, ora kanggo, ora tampa, ora ditampa. Pripun nek mboten tampa? Jenengan jeng mriki, kula jeng mriki. Terus nang ngarep kono ana Pak Ahmad. Aja. Ora memenuhi syarat. Pripun niku? Jenengan mun salat ning ora ditampa. Apa artinya? Ya, banyak hal ya sia-sia, ya nyesal, ya udah keluar tenaga, keluar macam-macam, enggak keterima. La tuqbalu salatun, ndak terima salat itu min man ahdatha, sapa wong sing gawa hadath tasih batal. Hatta yatawaddo, sehingga dia wudu. Nah, nanti kita belajar wudu yang benar kayak apa ya? Apa kira-kira udah benar wudu-wudu kita? Sudahkah sesuai dengan tuntunan Nabi? Apalagi orang Muhammadiyah, kudu persis karo Kanjeng Nabi. Jenenge Muhammadiyah. Muhammad itu Kanjeng Nabi, Iyah itu dalam kajian ilmu bahasa Arab itu namanya ya'un nisbah. Ya'un nisbah itu ya yang bernisbah kepada Islam qablahu. Jadi Muhammadiyah itu nisbate. Nek Jawa muni nisbate. Nisbah itu ngeplek persis plek. Jadi Muhammadiyah ianya itu ngeplek karo. Jadi Muhammadiyah kudu persis kayak Kanjeng Nabi. Insyaallah kalau kita berusaha untuk sesuai dengan Kanjeng Nabi, mau sidongake karo sapa kae protokol kae. Muga-muga binjang pikantuk syafaatipun ingkang kita antu-antu binjang wonten dinten kiamat. Allahumma ning wudune ngawur. Kira-kira gelem ora maringi syafaat Kanjeng Nabi. Lah, nyong ale ngono to wudu ora kaya ngono. Malah salat nganggo najis. Ning esuk ngangen-angen syafaat. Pripun kira-kira? Walah iki ngawur iki. Nah, itu dalilnya pentingnya berwudu itu ternyata syaratnya sholat ya. Sholat jenggang-jengging pengakeh banget. Tapi nggak peduli dengan namanya najis ini. Tiba-tiba bahasa dibuka filenya, arsip amalnya nanti dibuka. Wow, tiba-tiba ora kanggo sholat lawase saprene iku. Filenya akan dibuka nanti. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sapa wong sing abot timbangan amal kebaikane, wa huwa fi 'ishatir radiyah, dia hidup dalam kebahagiaan, seneng masyaallah. Ming udus anak-anak ini hanya udu mangkat ngrungokke nek sing perlu ditulis tapi ikhlas. Jadi amal saleh ditaatan Allah. Masyaallah menjadi timbangan amal yang berat. Masyaallah, alhamdulillah amal beratku banyak. Fi 'ishatir radiyah, dia dalam kelegaan hati, alhamdulillah. Dulu diajari aku manut. Diajari Gusti Allah aku nderek, Rasulullah maringi contoh kula melu. Dadi amal saleh sing ketampa. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah sawali. Pun mboten kaduan mangke njak mboten nampung. Niki mawon pun jam 8 kurang jam 09 kurang 20 menit. Mangke kula ajeng tekan jam 8 kirang 20 menit, kirang 10 menit. Utawi kirang gangsal menit. Mangke nek pun kirang gangsal menit kula diimutaken cok lawen. Kepentingan yang kedua, bahwa thaharah adalah sebagai syarat sahnya salat seseorang. Maka tatkala seseorang tidak pakai thaharah, salatnya enggak keterima. Nah, yang kedua adalah nopo? Mengapa kita harus berthaharah? Waqad imtadahallahu ta'ala al-mutatahhirin. Sungguh Allah telah memuji orang-orang yang suka bersih-bersih. Dari mana Pak panjenengan bisa ngomong kayak gitu? Allah sendiri yang mengatakan. Allah sendiri yang berfirman.
dalam kitab sucinya yang kita baca, yang kita tersisa bendino, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 222. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gampang ya? Udah hafal mesti. Innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha setuhune Gusti Allah iku yuhibbu cinta. Cinta Allah itu cinta. Dipuji siapa? At-tawwabin. Orang-orang yang mau bertobat. Kembali. Tobat itu kembali. Kembali ke jalan Allah. Ya Masya Allah, aku udah tua kayak gini, masa kayak dulu-dulu juga ya. Aku tak kembali ke jalan yang benar. Allah suka sekali kalau ada makhluknya yang kayak gitu itu. Menyadari. Lalu yang kaitannya dengan kepentingan taharah ini yang kedua, yaitu wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah suka atau mencintai orang-orang yang mutatahhirin, bersih-bersih. Maka pastikan anak-anak semua para hadirin, kalau kepingin dicintai Allah, pastikan kita suka bersih diri. Karena Allah suka sama orang-orang yang kayak gitu itu. Oh ternyata gampang ya mencari cinta Allah ya. Pengen betul dicintai Allah. Ya mesti ya. Cintai Pak Jokowi bisa ngepol ya. Dikai jabatan, dikai kursi sak mejane. Oh, iya, apalagi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mencintai hambanya, Masya Allah. Nah ini. Jadi bebersih atau taharah ini membuat kita dalam posisi yang Allah cinta sama kita. Kita senang sekali karena Allah cinta. Kalau kita mati nanti, kita dalam suasana dicintai, kira-kira matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Iya, kita senang sekali, Allah suka. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dalam surat Bayyinah ya. Radiyallahu, Allah ridha. Waradu'an, dan orang-orang itu sama ridho. Jadi kalau pulang yang dipulangi ridho, pulang yang dipulangi apa ya? Dikembalii ya. Dibaleni lah kan. Kita bali sing dibaleni nang omahe ridho, awake dhewe ridho. Bagaimana suasana pertemuan itu? Jenengan kondur tengah daleme. Bapak ibu anggota keluarga lilo lego. Sampean lego. Bagaimana perjumpaan antara dua makhluk ini? Jajal sakwali sakwali balik sing omah ora lilo, ora lego. Jenengan ya ora puas. Bagaimana perjumpaan suasana yang gini? Nah, maka Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Ayatnya pripun niku? Surat Bayyinah niku nggih. Nah, ini. Jadi pastikan kita mendapatkan cinta Allah dengan terus bersih, membebaskan dari kotoran dan najis. Kemudian yang ketiga. Tadi dua ya. An-taqsir fil istibra' minan najasah sababun min asbabid du'adhi fil qabr. An-taqsir orang yang ceroboh fil istibra' dalam membebaskan diri dari najis, ceroboh, najis kececeran di mana-mana, ceroboh. Kata Nabi, sababun dadi sebab, dadi perantara dari media min asbabid da'dib, dari sebab dapat azab fil qabr, dikubur. Berat risikonya itu baik. Jadi orang ceroboh dengan najis itu tidak di dunia saja. Teman-teman gak suka, wah kamu mampu pesing. Dikubur itu dapat azab. Kok ngerti-ngerti nih? Ini sabda Nabi, hadis sahih riwayat Abu Dawud, wan Nasa'i wa Ibnu Majah bisanadin sahihin. Ini wa an Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas. Ngertos sinten Ibnu Abbas? Ibnu Abbas niku asmane Abdullah. Putrane pun Abbas. Abbas niku pakdene Rasulullah. Kang mase Abdullah
putrane Abdul Muthalib. Nalika tasih Rasulullah tasih sugeng piyambake tasih alit. Tapi besarnya menjadi kibarus sahabah. Menjadi ulamanya para sahabat. Ini narasumbernya dari beliau ini, orang-orang pintar, orang ulama pada zaman sahabat. Dia mengatakan, Wa'ani bin Abbas qala, dari Ibnu Abbas ini diurut tiba berita tentang azab kubur bagi yang ceroboh dengan najis ini. Bener saka si A, wonge bener jujur, si B, si D, si D, terus tekan Ibnu Abbas teko Kanjeng Nabi. Oh, beritane bener, ora hoak. Nah, pripun ngendikane? Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dua kubur. Jadi suatu ketika Rasul ini melewati kuburan. Ono kuburan anyar kayak wae dienggo nanam jenazah loro. Faqala, maka nalulani bersabda, innahuma yu'adzibani. Innahuma satuhune kuburan loro iki nang jero kono ki. Yu'adzibani kek padha diazab karone. Kok iso ngerti ya? Wa ma yu'adzibani fi kabirin, kata Nabi. Dia kena azab, kena seksa di kubur itu bukan gara-gara dosa gede, enggak. Bukan dosa gede. Amma hadza faqana la yastanzihu min baulihi. Adapun yang ini karena dia tidak pastikan bersih dari air kencingnya. Gawat enggak itu? Kencing yang kita tidak pastikan bebas dari kita, apalagi dibawa ke salat, berdampak sampai alam kubur, dapat siksa. Bahaya kan? Masa kita di kuburan disiksa nang kono dhewean, malah orang sing ngancani, malah ono azabnya dipendungi apa enggak ngerti ya. Azabnya kayak apa ya nanti ya? Apa di telikung, apa di. Tapi dalam ayat-ayat Al-Quran itu cukup disetelke video. Ning kula mboten apal ayate. Isu sore disetelke video calon hunian abadinya. Nah, kalau jenengan disetelke jenenge sapa ya mamane jenenge Mbak sapa ya? Mbak A gitu ya, atau Mas A. Mas A sudah dipastikan dengan amal soleh di dunia ini mainnya cantik. Nah, main cantik artinya main sesuai syariah. Cara bal-balane ale main ya ora njliding kancane, ora ngegulke ngutangan ngene ya sesuai syariah lah, syariahnya orang bal-balan. Hukum orang bal-balan. Kita kan lagi suruh main. Ngaji ya kena, orang ngaji ya kena, salat ya kena, dadi maling ya kena, dadi penjahat ya kena. Sekarang ini diberi bebasan kita. Bebas. Tapi ingat, setiap amal pasti ada balasannya. Setiap hidup pasti ada matinya. Nah, maka jenengan berbuat baik pasti balasnya baik. Nah, nanti di alam kubur itu disetelkan videonya. Calon hunian abadinya. Karena beramal baik, disetelke suasana surga yang digambarkan betapa indah enaknya. Maka setiap pagi dan sore dia senang karena Masya Allah, kapan kiamat aku kepingin segera menghuni tempat yang indah itu. Masya Allah. Sewali sing ora gelem amal soleh, ketika diberi kebebasan hidup kuasa di dunia yang hanya sebentar ini, mainnya ceroboh, ngawur, nggak pakai syariat, sak gelemi dewi. Gusti Allah hawa nafsunya sendiri. Terus disetel video nih calon huniannya, karena orang nanam baik pasti paneni baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Sing mana nandur elek paneni yang elek. Disetel ke video sing elek. Calon hunian yang elek. Nangis saben hari.
Esok sore nangis. Jangan kiamat dulu Tuhan. Aku nggak mau. Cukup kayak gitu saban hari esok sore. Seksa pun nang kubur. Itu gambaran sedikit mengenai siksa kubur. Nah, orang siksa kubur itu gara-garanya udah dosa gede. Dosa cilik ceroboh dengan najis. Masya Allah. Hadis ini sahih. Bisanadin sahihin. Abu Dawud dalam kitab sanad musnadnya, musnad apa ya Abu Dawud itu dalam angka 20, Nasai dan seterusnya. Nah, ini arti penting sedikit, ada 3 hal. Urgensinya bertoharoh itu, 1, membuat sholat kita diterima. Yang kedua, Allah cinta sama kita. Yang ketiga, pasti kita tidak disiksa di kubur karena kita sudah bebas dari najis dan kotoran. Nah, hari ini kita lakukan hari ini di dunia. Kalau udah mati, nggak ada lagi media, nggak ada lagi kesempatan. Hari ini, kalau mati tinggal nompo opai ale main cantik, opai cantik. Main buruk, ya sebaliknya. Hari ini saatnya kita main. Mari bermain yang cantik. Bebaskan kita dari najis dan kotoran. Nah, selesai. Wes jam kurang 5 menit mending. Sekarang macam-macamnya. Nah, pengertian wis sekarang macam-macamnya. Nah, boleh ditulis ngemben ujian. Ini anak-anak ini tes nanti tentang toharoh. Sekarang macam-macamnya. Nah, tuh. Ternyata toharoh itu ada 2 macam. Yang temene weruh kowe dene. Yang mbiyen guru diwarai mun toharoh tok. Nah, inilah untuk kita berbagi bersama-sama mumpung masih ada waktu. Yuqassimul ulama at-taharah asyariyah ila qismain. Wis bagi para ulama, para wong alim-alim mendahulu kita. Kita tinggal baca saja. Orang-orang soleh dulu telah mengklasifikasi, telah mempelajari, telah meneliti, telah macam-macam. Terus nulis awake dhewe karo melu mawon. Masyaallah. Karek menirukan. Dibagi jadi 2. Yang pertama adalah toharotun hakikiyah. Nah, apa yang dikatakan toharoh hakikiyah itu? Ya, hakiki itu artinya ya nyata. Jadi membersihkan barang-barang yang nyata. Ada di badan, pakaian atau tempat. Nah, kalau kencing di depan situ. Ini ibu-ibu ya. Ini kan calon ibu-ibu ya. Saya dulu ngamati. Nah, saiki enggak begitu. Dulu waktu kendaraan belum seramai kayak gini nih, kalau hari raya itu orang-orang pada jalan. Orang kampung pada jalan-jalan, terus masuk rumah pada silaturahim. Terus ada ibu-ibu yang masih produktif bawa anak. Bajunya kan baru ya. Terus mlebu ngono, omah itu kan disuguh ya. Minum, makan karena hari raya. Terus anaknya pingin kencing, padahal tamu. Bu, kencing bu, kene. Terus ngarep omahe ngon tamu kuwi. Cilik kan cah cilik ya. Mungkin menurut ibu itu enggak masalah lah. Anak kecil lah, enggak sarunda. Kene wae kene. Terus dibuka celananya langsung pipis di situ. Nah, di tempat itu. Masya Allah. Gimana ini kayak begini ini? Nah, kita yang tahu apalagi mamanya di ini ya di lantai nih. Di keramik kayak gini, atau mungkin di karpet ya. Kalau sekarang alhamdulillah ada pampers jadi agak sedikit terjaga. Nah, maka tempat-tempat atau pakaian-pakaian atau mungkin badan tadi pipis dengan berdiri memercik percikannya balik ke celana, balik ke kaki kita. Nah, maka dipastikan harus ditoharoh hakiki ya. Dibersihkan dengan toharoh hakiki,
dibebaskan. Itu namanya toharoh hakiki. Memang hakikinya memang najis, dibulang, disiram, dicak tepi turte. Lah yang kedua adalah toharoh hukmi, hukumnya aja. Bagaimana itu yang namanya toharoh hukmi? Ya membebaskan badan kita dari hadas, badan saja. Contohnya nopo? Jenengan buang angin nuwun sewu dari dubur. Terus mau sholat, lo kok mboten dicuceni niku, malah diraupi wudu. Nah, jadi kita hanya dibersihkan secara hukum. Kalau orang kentut menjadi sah sholat lagi dengan toharoh hukmi, hukum dengan wudu, bukan hakiki. Hakikinya kan angin yang keluar ya. Kalau BAK yang keluar kencing ya hakiki dulu, baru nanti kita berwudu. Ya, jadi hakikinya dibersihkan. Kalau yang hukmi tadi itu, yaitu contohnya kalau kita buang angin, maka kita bebaskan dengan toharoh hukmi. Maka dalam toharoh hukmi ada 3 macam, yaitu dengan mandi. Mandi. Anak-anak perempuan yang sudah masuk baligh pada bulan dan hari tertentu, kemudian harus mandi, maka mandi ini membebaskan dia dari apa ya? Dari najis tadi. Kemudian yang kedua wudu, dan yang ketiga tayamum. Nah, ini namanya toharoh hukmi. Jadi ada 2 macam. Nah, wis kurang 5 menit. Kurang 5 menit. 5 menit apa pira niku? Pas nggih? Nah, kalau sumuk banget teng mriku nggih. Panas memang ya? Waduh, semangat nih, saking semangat ini. Gak dihidupan itunya. Kok ngenyang-ngenyang segala. Nah, untuk supaya insya Allah kalau ada waktu kita mau lanjut ini mengenai fikih kaitannya dengan hukum-hukum. Karena menurut saya penting ini, karena di sekolahan mungkin nggak detail, apalagi 1 jam, 1 minggu 2 jam. Kalau tidak dicari pelajaran di lain, mungkin kita akan cetek sekali pemahaman tentang barang-barang yang kayak gini ini. Nah, terakhir sekali yaitu tentang najis. Nah nih, najis. Najis nih yang terakhir. Terakhir sekali najis. Najis kayak apa tah? Ya mas, terakhir mas, ini terakhir sekali ini. Bab najis. Orang muncul. Laptopnya mas. Coba melastune. Nah ini yang terakhir najis nih. Najis kayak apa tah ya? Nah niku makna najis itu. Makna najis itu sesuatu hal yang jelas-jelas kotor menurut syariat. Jelas-jelas kotor menurut syariat. Jadi kacamata syariat ya. Bukan sekedar higienis menurut tinjauan kesehatan aja. Tapi dilihat dari kacamata syariat barang najis ini. Umpamane napa nggih? Umpamane secara higienis, kalau teng rumah sakit niku kadang-kadang ada obat yang terpapar oleh najis. Secara higienis kesehatan bersih dia, bersih. Tapi karena ada kontaminasi barang najis ditinjau dari syariat, namanya ada campuran daging babi, maka obat yang terkontaminasi tercampur dengan barang najis karena dilihat dari kacamata syariat, obat ini najis.
Nah, maka yang namanya najis suatu hal yang jelas-jelas kotor menurut syariat. Nah, kalau dilihat dari kacamata kesehatan, bersih itu Pak, bersih itu. Jadi wajib bagi seorang muslim menghindarinya dan membersihkannya jika terkena. Nah, itu namanya najis. Nah, apa saja yang najis nih? Banyak ini. Nah, ini. Apa saja yang termasuk najis? BAB. Nah, BAB itu apa ya? Tanja apa tinja? Hah? Tinja ya? Masya Allah. Tinja. Itu harus itu. Ini BAK kencing ini yang berulang-ulang ini, Masya Allah. Sekarang do ngawur kencing. Masya Allah. Kalau cawur nang terminal nih kok, mudah-mudahan enggak ke kita ya. Terminal kan cok setelah Arab mangkat mobile, terus dilalah pingin kencing, itu buka pintu depan tok. Apa tak kayak tiba-tiba kayak pipis disorke dengan ban. Lebar itu rudir telesep mangkat. Pas lagi waktu sholat, penumpangnya disuruh turun untuk sholat. Dia turut sholat juga. Wah ini jangan istimewa ini. Nah ini kita insya Allah tidak kayak gitu karena udah belajar tentang taharah. Ada lagi madhi. Apa madhi itu? Wah lah tekan 5 menit baik. Wis klewek insyaallah nggo ngomben mawon. Rono sing ngemut kayak nggih. Sampai di sini sudah jam 9. Tentang bab macam-macam apa saja yang termasuk najis. Ada 11 itu. Insyaallah kalau Allah paring kita waktu lagi boleh kita bahas berikutnya tentang pembicaraan kaitan dengan fikih ini. Barangkali Bapak Ibu anak-anak semua ada yang penasaran, pengen bertanya, pengen menambahi, pengen tetek mengek macam-macam. Ning jam 09.00 nggih. Tekan jam 09.00 tok Pak Ahmad nggih. Ya. Nggih. Jadi orang ada pertanyaan ya. Demikian Bapak-bapak, apa gimana Ibu-ibu? Ada yang pengen tanya? Japri mawon nek belum pertanyaan ini karena mengganggu ini. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua yang saya cintai, Masya Allah. Ini kader-kader umat ini, Masya Allah. Saya senang sekali dengan para generasi kayak gini ini, Masya Allah. Ini calon generasi yang bakal memimpin umat, Masya Allah. Mudah-mudahan ya, amin gitu. Iya, amin gitu, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau jenengan bilang amin, itu malaikat itu mengatakan amin, dikabul insya Allah. Apalagi ini disaksikan wong soleh, wong soleha, wong solihin, Masya Allah. Kabul tuh nggak nih bicara. Jadi wong perempuan yang soleh, Masya Allah. Senang sekali. Demikian sudah lewat dari jam 9, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan segenap keterbatasan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan macam-macam. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala jika ternyata ada kesalahan kekeliruan kita senantiasa beristighfar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Haji Musbihun Munawar. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadi amal jariah bagi beliau. Memasuki acara yang keempat yaitu lain-lain. Alhamdulillah perolehan infak pada malam hari ini mendapatkan 141.000. Jazakumullah khairan katsira kepada para jamaah yang sudah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kifaratul majlis. Sekian dari saya pembawa acara. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.